Selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sebuah sistem keuangan yang tujuannya bukan cuma buat cari untung, tapi buat kesejahteraan kita semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mendasar banget nih. Kira-kira bisa nggak sih instrumen-instrumen keuangan yang biasa kita kenal itu dipakai buat menciptakan dunia yang lebih adil dan merata buat semua orang? Nah, buat ngerti kenapa pertanyaan tadi itu penting banget dan relevan sekarang, kita harus mundur sedikit ke sebuah momen yang, ya, bisa dibilang mengguncang ekonomi seluruh dunia. Krisis keuangan global tahun 2008 itu jadi semacam wake-up call. Banyak orang mulai cari-cari model ekonomi alternatif yang lebih stabil, lebih etis. Dan dari situlah pengembangan keuangan sosial Islam secara formal mulai dapat sorotan. Dan yang menarik, dari krisis modern itu muncul lagi sebuah sistem yang akarnya udah ratusan tahun. Sebuah sistem yang dibangun di atas fondasi yang sederhana tapi kuat, kebaikan sosial. Oke, jadi apa sih yang bikin sistem ini beda banget sama sistem keuangan yang kita pakai sehari-hari? Perbedaan paling dasarnya itu ada di misinya. Gampangnya gini, kalau keuangan konvensional fokusnya memaksimalkan profit, nah keuangan sosial Islam ini dirancang buat memaksimalkan kesejahteraan sosial. Tujuannya beda dari awal. Dan ide utamanya itu ya ini, gimana caranya supaya harta itu nggak cuma muter di kalangan orang kaya aja, tapi bisa dirasain manfaatnya sama semua orang. Inilah jantung dari sistem ini. Oke, teorinya menarik. Sekarang, gimana cara kerjanya di lapangan? Praktiknya seperti apa yuk? Kita bedah satu-satu. Instrumen kuncinya yang pertama itu zakat. Ini semacam kontribusi wajib bagi muslim yang mampu. Tujuannya ada dua, membersihkan harta yang kita punya, sekaligus jadi jaring pengaman sosial buat mereka yang membutuhkan. Lalu yang kedua ada wakaf. Anggap aja ini seperti bikin dana abadi. Jadi ada aset, entah itu properti atau uang, yang disumbangkan secara permanen. Nah, keuntungannya terus-menerus dipakai buat kepentingan umum, kayak bangun sekolah, rumah sakit, selamanya. Nah, di bagian ini kita bisa lihat gambaran besarnya. Gimana zakat dan wakaf itu bekerja bareng. Dana yang terkumpul itu nggak cuma buat bantuan langsung yang sifatnya konsumtif, tapi juga disalurkan ke hal-hal produktif. Tujuannya, biar orang yang dibantu bisa berdaya dalam jangka panjang. Dampaknya itu bisa besar banget loh. Biar lebih kebayang, kita coba pakai analogi sederhana ya, buat lihat gimana pendekatan ini bisa mengubah hasil akhir. Coba bayangin, ada seorang pelari lagi kehausan banget di padang gurun. Terus, dia nemu warung yang jual 4 gelas jus. Buat dia, gelas jus yang pertama itu, wah, nilainya luar biasa kan? Nah, sekarang lihat perbandingannya. Ini pakai konsep ekonomi yang namanya utilitas, atau gampangnya tingkat kepuasan. Kalau satu orang tadi minum semua 4 gelas, total kepuasannya 25. Tapi, coba bayangin kalau ada 4 orang yang sama hausnya dan masing-masing dapat 1 gelas. Total kepuasan kolektifnya meroket jadi 40, jauh lebih tinggi. Jadi, poin utamanya apa? Grafik ini nunjukin kalau kenaikan konsumsi buat orang miskin yang nerima zakat itu lebih besar daripada penurunan konsumsi orang kaya yang ngasih. Artinya apa? Secara keseluruhan, kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Itulah intinya. Oke, ini bukan cuma teori atau analogi aja loh ya. Potensi dampaknya di dunia nyata itu luar biasa besar. Jadi, seberapa besar sih peluangnya? Nah, biar kelihatan skalanya kita ambil contoh satu negara aja. Lihat deh data ini. Di negara seperti Indonesia misalnya, ternyata 99% potensi zakat itu belum terkumpul. 99%. Kenapa bisa begitu? Ya, tantangannya banyak. Mulai dari kesadaran orang, logistik pengumpulannya, sampai soal kepercayaan ke lembaga pengelolanya. Padahal, kalau potensi ini bisa dimaksimalkan, dana yang terkumpul itu bisa setara dengan 3,4% dari total PDB negara. Bayangin, dana sebesar itu bisa dipakai buat pembangunan sosial. Nah, ini semua membawa kita ke bagian terakhir, yang mungkin jadi poin paling penting dari obrolan kita. Jadi model keuangan sosial Islam ini bukan sekedar amal biasa. Ini adalah sebuah sistem yang komprehensif dan yang kerennya lagi sejalan banget sama tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs dari PBB. Misalnya buat ngentasin kemiskinan, ningkatin kesehatan dan pendidikan, sampai mengurangi ketimpangan, semuanya nyambung. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Coba bayangin apa yang bisa dicapai dunia ini kalau setiap sistem keuangan, dimanapun itu, punya misi sosial sebagai intinya. Bukan cuma profit, tapi juga kesejahteraan bersama.